Oke ya, jadi terakhir kita sampai mana? Sampai get dan post. Ya, ngirim data. Ya, kamu sudah tahu ngirim data di URL, lalu ngirim data yang user, ya pakai post ya, walaupun masih sangat sederhana, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan mainan yang baru. Wah, kita akan kenalan sama yang paling ditunggu-tunggu. Ya, sudah beberapa kali ditanyain, Pak, database-nya mana? Woi. Ya, sekarang tak kasih ya. Ya, mungkin sudah sering dengar istilah CRUD, CRUD dan segala macam. Ya, jadi CRUD, CRUD itu singkatan dari Create, Read, Update, Delete. Bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesianya yang itu. Ya. Bahasa Indonesianya sebenarnya nginput data, nampilin data, ngupdate data, hapus data. Ya, jadi kaitan ke database itu standarnya 4 ya, biasanya cuma 4, nggak jauh-jauh dari ini, selebihnya pengembangan gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan data ke database, itu namanya create, yang C, nampilin datanya ke bleed, itu read, ya, nge-update data, ada perubahan ya, ganti namanya gitu ya, tidak nginput yang baru, tapi memperbarui, itu update, yang terakhir yang hapus, ya delete. Ya, yang dimaksud database itu kayak Microsoft Excel ya, jadi datanya nanti ada tabelnya gitu ya. Jadi datanya tidak kita simpan di satu variabel kayak kemarin dolar nama, dolar mata kuliah, itu kan kaku ya, maksudnya hanya untuk 1-2 aja. Nah kalau datanya banyak ya, misalnya datamu di kampus, kan kamu punya NIM, punya nama, punya alamat, nomor HP, nama bapak, nama ibu, nomor KTP, jurusan, prodi, IPK, wah lah cara dagang 4. Ya itu nggak bisa disimpan di dolar nama dan dolar yang lain, ya itu perlu dibuatkan sistem penampungan yang lebih mantap. Ya, kalau nyimpannya satu-satu, dolar nama, dolar NIM, segala macam-macam, jumlah mahasiswa stiki ada 4.000. Kacau balau. Makanya kita butuh ya sebuah basis ya, sebuah penyimpanan, satu file lagi untuk menampung data-data itu. Ya, itulah database, basis data. Ya. Basis data kalau di Microsoft Office itu pakai Access, yang bundle Microsoft Office ya, kamu kan sudah tahu Word, Excel, PowerPoint. Di luar itu ada lagi satu yang namanya Microsoft Access, kalau punya Microsoft. Kalau yang lepasan ada dari MySQL. Ya. Lalu yang bawaan dari SMPP, ya bawaan dari SMPP itu ada yang namanya PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin, nah ini makhluknya, ya jadi saya bisa buka, saya udah install ya, udah keren ya. Ya, jadi teman-teman kita tidak akan buka VS Code dulu, VS Code-nya nomor 2. Teman-teman bisa nyalakan dulu SMPP-nya, lalu buka localhost/php myadmin. Ya, coba ya, saya lupa ingat caranya di Windows. Jadi localhost php myadmin. Silakan. SMPP localhost php myadmin. Kita mulai lembaran baru ya. Open php myadmin SMPP. Coba ya. Ini ya, di MySQL ini kamu klik yang admin ini biasanya. Kalau nggak salah ya, coba ya. Jadi MySQL sebelahnya tombol start itu ada tombol admin, itu klik. Nah, dah sip. Nanti tampilannya kayak gitu. Oh, localhost saja. Oh, siap. Kalau saya perlu slash-nya. Nanti tampilannya nah kayak ini. Ya, kalau di Linux saya harus login dulu. Nih, jadi saya login. Saya udah daftar. Saya udah punya akunnya. Nah nih. Ya, penampakannya kayak gini. Klik admin sebelahnya tombol start ya. Jadi sebelahnya tombol start itu ada admin. Nah, ini. Yang ini, boleh diklik. Jadi kalau di Windows kan teman-teman pakai SMPP. Ya, SMPP ini sebuah bundle ya, maksudnya sebuah paket komplit. Jadi dalamnya ada server, Apache ini server ya. Lalu ada database-nya pakai MySQL, ada FileZilla, Mercury, Tomcat segala macam. Ya, Tomcat ini nama layanan apa lupa saya. Nah, kita nyalakan 2 ya, servernya dan juga MySQL-nya. Lalu untuk mengakses fitur MySQL ini, kita ngaksesnya lewat browser dengan PHP myadmin atau klik adminnya ini ya. Jadi sederhananya kita bikin database-nya di sini gitu ya. Bikin database-nya di mana dan ini dia. Saya geser sini dulu biar nggak bingung. Nah, tampilannya udah kayak gini semua? Dah, sip. Ya, jadi di sebelah kanan teman-teman bisa lihat informasi web server.
Ya, ada versi PHP, versi database gitu ya. Kalau saya versi PHP-nya 7.430, teman-teman mungkin lebih baru. Kok 29? Versi PHP, versi PHP. Waduh, beda banget ya. Lalu ada tipe server MariaDB gitu ya, segala macam ya. Ya, versi PHP MyAdmin 5.2.0 up to date. Ya, semoga beneran up to date. Ya, kita akan bikin database. Ya, teman-teman bisa klik database yang ini. Klik database, nanti munculnya kayak gini ya. Ya, kita selangkah demi selangkah. Jadi kalau ada yang bingung disampaikan. Ya, jangan sampai ketinggalan lagi. Sudah kayak gini? Nah, untuk nama database yang pertama, ya jadi biar sama kompak semua, biar nanti juga meminimalisir error. Ya, nama databasenya belajar underscore Laravel. Belajar underscore Laravel. Lalu teman-teman langsung saja klik create. Ya, belajar underscore Laravel. Lalu teman-teman bisa klik create. Lalu buat tabel baru, ya nanti jadinya kayak gini ya. Kita bikin tabel baru, ini create new tabel. Ya, bisa diklik beda, gimana menunya sih? Ya, nama tabelnya adalah pegawai. Ya, bikin tabel baru, namanya adalah pegawai. Kolomnya 5, seluruh 345. Bikin tabel baru, namanya adalah pegawai. Nah, masing-masing kolomnya seperti ini, ditiru saja dulu. Dan atributnya yang di kanan. Ya, silakan dicoba dimengerti maksudnya gimana. Bisa lah. Ya, bikin 5 kolom, pegawai ID, pegawai nama, pegawai jabatan, pegawai umur, pegawai alamat. Lalu tipe data dan atributnya disesuaikan di sebelah kanannya. Yang pegawai ID kasih auto increment dicentang di sebelah kanan. Ya, kalau ada dalam kurung angka ini berarti sebelahnya lagi yang limit itu ya. Nah, kalau sudah bisa di save atau oke atau apapun ya untuk menyimpan pegawai itu. Jadinya kira-kira kayak gini ya recapnya. Jadi pegawai ID auto increment integer, lalu pegawai nama varchar second, pegawai jabatan varchar 2 ngase, pegawai umur integer, pegawai alamat teks. 11 tuh kalau nggak disetting kayaknya jadi 11 ya. Full recapnya dari hasil ini. Berikutnya saya tidak kasih tahu caranya, kamu cari sendiri. Isi data 2 dulu karena kita akan mempraktekkan read. Jadi kita akan menampilkannya nanti di web. Mau nggak mau kita bikin datanya dulu. Coba dicari di mana ngisinya. Pakai query boleh, diketik manual itu ada tempatnya boleh juga. Coba dicari di mana ngisi data. Ya, jadi dibikin dulu 2 data sembarang. Contohnya kayak di depan. Ya, pegawai ID saya pakai angka biasa aja 1 2 3. Nama singkat aja, jabatan juga sekedar apa aja boleh, umur, angka, alamat. Coba dicari di mana ngisi data. Jadi setelah dibikin tabelnya kita sebenarnya langsung bisa ngisi. Dan untuk mempraktekkan read, ya membaca data itu, menampilkan itu, kita harus ngisi datanya dulu. Ketemu caranya ngisi? Ketemu. Bagi yang belum ketemu, tinggal klik insert di atas nih ya. Insert, isi datanya sini, value ini. Diketik aja, terus bawahnya ada go. Ya, jadi bisa pakai insert di atas ini, atau kamu mau hardcore bisa SQL. Ya, jadi ngisi datanya pakai insert atau pakai SQL. Ngelihatnya di browse. Ya, kayak gini. Ya, semua isi data dulu. Ya, jadi itu membuat database. Jadi database itu strukturnya gitu ya. Jadi database-nya kita bisa bikin tabel lagi dalamnya. Tabelnya baru kolom. Ya, jadi dalam satu database bisa lebih dari 1 tabel. Ya, database Insticky, dalamnya ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah gitu nanti. Ya, jadi satu database bisa berisi banyak tabel. Nah, tabel itu biasanya memiliki kolom-kolom yang saling berkaitan.
Ya, kali ini kan mewakili person ya, mewakili orang ya. Jadi orang itu punya nama, punya jabatan, punya umur, punya ID gitu. Nanti dia akan berada dalam satu tabel, yaitu tabel pegawai. Si pegawai ini punya alamat, pegawai punya ID, pegawai punya jabatan, nama, umur. Itu nanti dia ada di satu tabel. Ya. Nah, semua sudah seperti ini. Berikutnya kita ngapain ya? Saya buat slide untuk step by step aja biar nggak lupa ya. Nah, bagian yang menarik. Buka VS Code. Ya, buka VS Code. Tada, ya. Di VS Code kita akan mulai, ya jadi walaupun namanya CRUD, kita tidak mulai dari huruf C. Kita mulainya dari huruf R. Kenapa? Karena kita akan ngambil datanya dulu. Ya, jadi kita mulainya dari huruf R. Makanya saya minta kamu untuk ngisi data. Ya, bikin satu controller, namanya pegawai controller PHP. Ya, cara bikin controller udah nggak perlu diajarin lagi lah ya. PHP artisan, make controller, pegawai controller. Lalu bikin rutenya /pegawai. Ya, kalau file yang sebelumnya ada /pegawai dihapus saja. Ya, dihapus atau kalau kamu mau seni di rename boleh. Diakalin. Intinya kita bikin /pegawai yang baru. Ini ya kalau lupa harusnya udah di luar kepala ya. PHP artisan, make controller, pegawai controller. Kalau lupa harus luar kepala ya. Udah berapa kali bikin controller kan? Ya, lalu di controller karena kita akan controller ini akan mencolek-colek si database, kita butuh satu ekstensi tambahan ya. Jadi diketik ditambahkan yang nomor 6 ini. Jadi use illuminate support ya package db. Ini yang diketik ditambahin untuk koneksi ke database. Nah, berikutnya kita ke controller ya. Tadi ya ini adalah bagian atas controllernya. Ini bagian atas controllernya. Nah, bagian bawahnya kita kan akan mainan di fungsi index. Ya, ini nama fungsinya add index. Ya, berarti kita bikin lagi seperti biasa public function index. Ya, lalu tambahkan dua sintaks ya. Satu mengambil data dari tabel, satu mengirim datanya ke Blade nanti. Yang ini adalah mengambil data dari tabel pegawai. Ini tipe ya, tabel pegawai. Satu baris saja caranya. Ya. Jadi sintaksnya cuma satu baris saja untuk ngambil data dari tabel pegawai. Lalu untuk ini bawahnya untuk ngirim ke view index, ke Blade nanti. Ya, boleh disalin dulu. Udah ya? Nah, saya lupa nambahin di slide. Bener ya, ternyata saya lupa. Ya, di VS Code itu kamu scroll ke bawah di ini, di directory foldernya. Ya. Yang ini scroll ini ya, scroll yang kiri, ini directory folder kan, folder dan file. Kamu scroll ke bawah, cari file .env, environment.env, diklik aja. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ya .env, ya, yang ini yang kamu ubah, db database. Kasih nama database-nya. Ya, jadi yang ini yang kamu tambahkan kalau di Windows ya, db database. Ya, ini ada ini saya cuma kayak enggak perlu ya. Kalau di Linux perlu ada ini, di Windows kayak enggak perlu. Diisi nama database-nya aja ya. Ya, biar tahu dia yang mana database-nya. Hah? Nah, itu username password masuk ke PHP admin. Kalau di Linux perlu login ya? Ya, beda. Makanya tadi saya waktu buka PHP admin kan saya dimintain username password. Nah, ya, hanya ditambahkan database name-nya aja. Ya. Lalu di atasnya adalah informasi database itu ada di mana. Jadi kalau masih untuk belajar seperti saat ini, masih pakai localhost 127.0.0.1. Berikutnya kita sudah jelas akan ke view.
view adalah pegawai.blade.php. Sorry, namanya index ya. Namanya index. Saya kasih nama index. Jadi teman-teman bikin blade baru, namanya adalah index.blade.php. Bikinnya di view resource index.blade.php. Kembali resource view. Nah, ini cukup panjang ya, bisa dikreasikan. Ya, bisa disingkat, bisa dikreasikan, teman-teman bisa ikuti juga yang ada di PowerPoint. Jadi saya jelaskan dulu ya, ini ngapain dari tadi kan gitu ya. Ya, pertama kita bikin rute ya, rute standar ya. Rutenya adalah pegawai itu ngambil indeks. Indeks ada di controller, pegawai controller ya, ada dua sintaks. Itu adalah mengambil data dan mengirim data. Ya, ini untuk dari web ke database. Ini dari controller ke blade. Ya, jadi alurnya kayak gitu. Ya, ini dia mencolek database-nya, mana tabel pegawai gitu ya. Tabel pegawai didapatkan, dikirim ke blade. Blade-nya namanya index. Lalu index blade ini hanya permainan kecantikan ya. Yang penting ya adalah, nah, di sini saya membuat tombol ya, bukan tombol ya, hyperlink untuk nambah. Ya, saya membuat hyperlink untuk tambahnya adalah rute/pegawai/tambah. Artinya apa? Nanti kita nambah pegawai, kita akan buka blade baru. Ya, kita akan bikin formulir untuk nambahnya. Ya, itu nanti dia ada di /pegawai/tambah. Jadi ketika diklik yang ini, ya webnya kan udah jadi ya. Ya, saya belum jalanin ya. Tak jalanin dulu. Nah, ini tampilannya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Hyperlink ya. Jadi ketika saya klik ini, kita akan mengarah ke blade baru. Tuh. Ya, /pegawai/tambah. Nanti balik lagi ke sini. Ya. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Jadi kita mau nambah, kita akan bikin yang ini sebentar, lalu kita punya tombol kembali. Ya. Jadi itu yang ditampilkan oleh yang ini. Ya. Enter 2, BR enter itu yang ini. Ya, ini ada 2 enter kelihatan ya sebenarnya ya. Ada 2 enter. Enternya yang mana tadi? Enternya itu ada di setelah klik tambah itu ada enter 2. Ya, ini ada 2 enter sebenarnya BR. Ya. Lalu untuk membuat tabel ini kita pakai ini, tabel border 1. Ya, tabel border 1 itu kan cakupannya sampai semua ya. Berarti apa? Nah, sampai sini ya tabelnya. Berarti semua isi dalam ini nanti berada dalam tabel. Ya. Lalu tabel row ya, TR tabel row. Ini baris pertama isinya adalah tabel header. Ya, TR tabel row, baris yang pertama isinya adalah header, yaitu nama, jabatan, umur, alamat, opsi. Maka yang tampil adalah ini. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi ini yang tadi hyperlink BR, lalu tabel border 1. Habis tabel border 1, tabel header TH ya. TR row, R itu row baris. Lalu ini yang pertama, isinya adalah header, nama, jabatan, umur, alamat, dan opsi. Itu yang dicetak oleh ini. Ya, lalu berikutnya karena kita sudah punya ini atasnya, berikutnya adalah perulangan. Perulangan mengambil dari database. Kita pakai for each. Ya, for each yang kita ambil adalah nama, jabatan, umur, alamat. Kita ambil nama, jabatan, umur, alamat. ID-nya tidak ditampilkan, Pak. ID-nya kita gunakan untuk edit dan hapus nanti. Ya, ID-nya ada di sini. Jadi kalau teman-teman arahkan kursornya ke sini, nah ini. Ya, lalu lihat yang di kiri bawah. Itu sebenarnya sudah langsung terbentuk rute yang baru.
slash pegawai slash edit slash 1 slash pegawai slash edit slash 2 slash pegawai slash edit slash 3. Hapusnya juga sama, slash pegawai slash hapus slash 1 itu ya, hapus 2 hapus 3 ya. Jadi gimana cara membedakan tombol edit dan hapus ini satu sama lain adalah kita pakai ID-nya ya. Jadi ID-nya tidak untuk ditampilkan, tapi ID-nya untuk gini ya, pengenalan, untuk recognize ya. Ini edit dan hapus berarti punyanya ID 1, ini edit dan hapus punyanya ID 2, ini dan edit dan hapus punyanya ID 3 ya. Cuma ini juga belum ada. Ini minggu depan. Edit dan hapusnya minggu depan. Sekarang kita bikin tambah ini dulu. Tambahnya juga masih nggak enak dipandang ya. Ya, ngaco banget, tapi nggak apa-apa. Tapi ini berfungsi ya. Oke, di sini sudah, sampai sini ada yang ditanyakan? Menampilkan data, ini bagian dari CRUD, ini huruf R-nya. Ya, ini huruf R, read, membaca. Jadi kalau teman-teman input lagi di phpMyAdmin, refresh ini udah otomatis muncul. Ya, input di phpMyAdmin tinggal di refresh saja udah muncul. Itu read, R-nya. R-nya dari CRUD. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan karena semuanya panik gitu ya. Berikutnya kita melangkah lagi satu, yaitu ke create. Kita sekarang huruf C. Ya. C itu kita nambah dari web, bukan nambah dari database. Kita bikin rute baru, ya, bikin rute baru slash pegawai slash tambah. Ya, rute baru slash pegawai slash tambah, function baru, nama functionnya tambah, ya, dan isi functionnya hanya memanggil blade saja. Ya, isi functionnya hanya memanggil tambah blade. Tambah dot blade. Ya, kita sudah cukup dengan read. Ya, datanya sudah tampil di web. Sekarang kita bikin inputnya ke database dari web. Ya, itu adalah huruf C. Sekarang kita bikin create-nya. Create untuk create menyimpan data. Ya, kita akan bikin form yang tadi. Dan kalau teman-teman lihat dari tadi kita masih pakai get semua karena hanya mainan URL. Ya, ini untuk bikin form yang jelek tadi tuh. Form yang jelek aja kayak gini HTML-nya. Iya, blade barunya tambah dot blade ya. Sesuai namanya ini. Ya, blade baru. Nih, kita kan pakai nama blade-nya tambah. Ya udah, tambah dot blade dot php. Ya, jadi sampai sini kamu baru bikin form dan tombol simpannya itu. Tombol simpannya belum berfungsi. Ya, untuk memfungsikan tombol simpannya perlu satu lagi, rute dan controller. Namanya adalah slash pegawai slash store. Jadi untuk memfungsikan tombol simpannya itu, ya, form action pegawai store, ya itu ada kodenya kelihatan di situ ya. Form action pegawai store method post. Ya. Berarti kalau post ada data penting yang dikirim itu adalah data karyawannya. Ini hanya untuk menciptakan text box kosongan itu. Ya, ini untuk bikin text box kosongan dan bikin tombol simpannya aja. Ya, jadi tombol simpan ini akan bekerja nanti ke pegawai store. Ya, slash pegawai slash store. Actionnya ini. Jadi action tombol simpan ini adalah slash pegawai slash store dengan metode post. Slash pegawai slash store itu adalah rute ya, dan juga function dalam controller. Itu tadi adalah slide saya yang terakhir. Ya, jadi alurnya kayak gitu, hanya untuk membuat tombol simpan saja. Coba diselesaikan dulu, ntar paham dah. Kalau belum selesai ya enggak paham. Ya, jadi perhatikan dulu ya. Jadi itu bisa dilanjutkan nanti di rumah, ya, diperbaiki errornya. Ya, jadi saya jelaskan lanjutan yang tadi. Ya, tadi kita sudah sampai sini ya, menciptakan ini. Jadi ketika diklik yang ini, ya, ketika ngeklik yang ini kita mengakses slash pegawai slash tambah. Ya.
kita buatkan rute, kita buatkan controller untuk memanggil view-nya. Ya, view-nya ada di tambah.blade. Ya, view-nya ada di tambah.blade. Mana dia view-nya nih? Ya. Yang ini standar aja ya, yang ini standar aja sampai ya, jadi ada tombol kembali. Tombol kembali itu kembali ke slash pegawai maksudnya. Ya, pasti sudah paham sampai sini. Tombol kembali itu kembali ke slash pegawai. Nah, kita bikin form. Bikin form ya. Bikin form itu yang inputan itu. Ya. Form. Nah, di form ini yang perlu diperhatikan adalah yang paling bawah. Jadi ada input tipe submit dengan teksnya adalah simpan data. Ini berarti yang ini. Ya, tombol simpan data ini bikinnya yang paling bawah. Ya. Ketika ini diklik, ya, ketika ini diklik, dia akan mengarah ke pegawai store. Ya, mengarah pegawai store dengan metode post. Ya. Jadi kaitannya itu ya. Jadi ketika simpan data ini diklik, dia akan mengarah ke pegawai store, metodenya post. Yang di dalam ini hanya tampilan inputan aja. Jadi yang di dalam itu yang codingnya saya blok ini, yang codingnya saya blok ini itu hanyalah yang ini. Nama kotak kosong, jabatan kotak kosong, umur kotak kosong, alamat kotak kosong, itu bikinnya ini. Nama, ya, nama yang ini adalah yang ini. Ya, input tipe teks, ya, name-nya adalah nama, required, maksudnya adalah tidak boleh kosong. Ya. Kita coba ya, kalau kosong apa yang terjadi? Jabatan bos, umur 50, alamat Badung. Simpan. Ya, untuk mengeluarkan tulisan please fill out this field. Ya, ini. Itu kita hanya perlu bikin required sama dengan required. Gampang banget. Ya, jadi fitur pintar itu cuma required sama dengan required. Enter. Lalu jabatan. Ya, jabatan. Nah, setelah itu lagi input tipe, teks, name, jabatan, required. Bikin umur, input tipe. Nah, kenapa umurnya beda? Umurnya ada ini. Ya, agar umurnya tidak bisa diisi dengan teks. Otomatis angka. Cara bikinnya gimana? Tinggal bikin input tipe number. Name, umur, required. Ya, alamat. Gimana caranya bikin teksnya gede dan bisa ditarik kayak gini? Ya, ini adalah teks area. Ya, apa bedanya? Ini kok nggak bisa digedein, ini nggak bisa digedein. Ini ada naik turun angka, ini bisa ditarik-tarik. Itu adalah beda input tipenya. Input tipenya lihat di ini. Teks, number, teks area. Ya, required. Kayak gitu, jadi cara kerja HTML-nya. Ya, lalu kita ke pegawai store. Ya, kita ke pegawai store dengan metode post. Pegawai store ada rutenya. Ya, kita bikin rute yang terakhir. Pegawai store, metode post. Ini controller store. Controller pegawai dengan function store. Ya. Lalu function store lagi-lagi adalah sintaks database. Ya, jadi di sini kita menginsert. Jadi coding untuk tombolnya ada di sini. Ya, coding tombolnya ada di sini. Jadi dia menginsert ke database, terakhir dia balik ke pegawai. Itulah kenapa ketika kamu selesai mengisi ini, ya, ketika selesai mengisi ini, kamu klik simpan, dia akan balik ke sini. Karena dia diarahkan balik oleh controller. Ya, jadi dia diarahkan ditembak balik oleh kontrolernya. Jadi ketika selesai ngisi data, ya ini dia akan langsung diarahkan ke halaman awal. Tuh. Ya, jadi sekarang kalau saya refresh ini, ya saya refresh. Nah, datanya sudah ada semua di sini.
Ya, untuk sementara hapusnya bisa lewat manual lewat sini, dihapus. Ya, hapus hilang, saya refresh lagi. Ini berarti dia akan hilang. Nah, jadi database dan web sudah sinkron. Ya, jadi hari ini kita sampai di read. Read itu menampilkan data dan juga tambahnya. Ya, minggu depan kita sikat habis edit dan hapusnya. Diklik dulu ini database-nya diklik, lalu kalau nggak salah akan ada export. Nah, export tabel from belajar Laravel database. Sebentar, kok SQL keluarnya ya? Ini exportnya keluarnya? Ya, ini keluarnya SQL, coba ya. Export SQL ya, belajar Laravel. Emang SQL? Ya. Coba aja. Jadi habis kamu export, hapus. Habis itu import. Kalau gagal, bikin baru. Ya, dicoba pakai export. Diklik dulu belajar Laravel, lalu pilih export. Nanti kamu akan dapat file SQL.